no, no, I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny that, no, no, I get up, no, 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 I get up. Nah, udah ya Pak? Udah ya. Iya, saya senang sekali Pak hari ini sudah ada di SMK Arisa di Pamekaran. Pak, boleh jelaskan sedikit nggak Pak nih, apa sih Pak yang membedakan SMK dengan SMA? Karena pada umumnya kan orang tua lebih kenal dengan SMA. Bisa dijelaskan Pak? Jadi perbedaan SMA dan SMK itu terletak pada lulusannya. Awalnya tujuan awalnya itu terletak pada lulusannya. Kalau SMA itu lulusannya harus melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan SMK lulusannya diharapkan mampu siap untuk bekerja. Tentu dengan siap mampu untuk bekerja ini pada masa pendidikan selama di SMK ini berbeda dengan SMK, dengan SMA. Contohnya apa perbedaannya? Yaitu di SMK itu diwajibkan yang namanya ada program PKL atau magang yang sering kita kenal. Nah, itu wajib bagi siswa SMK ketika siswa itu mau lulus dari SMK. Artinya syarat kelulusan salah satunya harus ada PKL atau magang itu sendiri. Dan yang kedua perbedaannya adalah pada segi pembelajarannya. Pembelajaran itu lebih ditekankan pada praktik, ya, dengan komposisi 70% praktikum, 30% teori. Kemudian yang kedua Pak, kalau di SMK Arisa sendiri itu ada jurusan apa saja? Oh iya, di SMK Arisa di Pamekaran ini ada dua kompetensi keahlian, ya. Yang pertama ada multimedia, yang kedua ada akuntansi dan keuangan lembaga. Kemudian Pak, apa nih yang membedakan SMK Arisa dengan SMK lain yang ada di Pamekaran? Ya, yang membedakan yang membedakan SMK Arisa di Pamekaran dengan SMK lain pada keunggulan satu, pendidikan karakter. Jadi, mengapa saya tekankan pada pendidikan karakter? Karena siswa lulusan dari SMK ini nantinya kita persiapkan untuk bekerja, ya. Tidak hanya hard skill atau teknis atau kemampuan bidang keahlian tertentu seperti multimedia dan akuntansi, tetapi yang terpenting lagi adalah soft skill. Mungkin banyak orang pintar, banyak orang yang punya kemampuan tapi punya sikap attitude yang baik itu sangatlah amatlah sedikit. Nah, di SMK Arisa di Pamekaran ini mencoba untuk menggali atau menggarap tentang sikap atau karakter anak, yaitu yang disebut dengan soft skill, ya, seperti bagaimana anak itu bisa memecahkan masalah, anak itu bisa secara emosional bisa terkendali, secara disiplin waktu juga tidak bermasalah, terus secara attitude, cara berbicara dan bersikap pun kita berusaha untuk mengajarkan. Makanya Direktorat Pembinaan SMK mengeluarkan slogan SMK bisa, SMK hebat. Karena apa? Menutupi hal-hal miring ataupun menjawab tentang tuduhan bahwa SMK itu jurusan kedua. Padahal sebenarnya tidak, ya. SMK itu anaknya justru memiliki kemampuan yang lebih sebenarnya secara teknis, kemampuan langsung dan secara sikap, kedewasaan dalam bersikap. Kenapa kedewasaan? Karena dia akan disiapkan untuk bekerja. Secara attitude, secara sikap dia harus lebih dewasa, ya, harus tahu bagaimana untuk bekerja itu apa yang harus dilakukan, nilai-nilai apa yang harus diterapkan, bagaimana prosedur dalam bekerja, bagaimana prosedur keselamatan dalam bekerja. Yang memang tidak menutup kemungkinan bahwa anak SMK itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi pada dasarnya kami di SMK ini punya tugas untuk mempersiapkan lulusan untuk siap atau mampu masuk dunia kerja. Dan bahkan sekarang tidak hanya mampu atau siap masuk ke dunia kerja, diharapkan bisa mampu untuk berwirausaha atau membuka usahanya sendiri. Karena dengan berwirausaha atau menciptakan usaha itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara ini. Itu harapan besar dari pemerintah. Kami berupaya untuk membuat itu di sekolah. Makanya di sekolah ada mata pelajaran, di SMK ini ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Itu digunakan sebagai dasar siswa ketika di SMK ini untuk nanti ketika lulus dapat menerapkan pembelajaran kewirausahaan di sekolah ini diterapkan pada dunia yang nyata sesungguhnya, dan diharapkan dia bisa mampu meningkatkan nilai tambah, nilai jual bagi produk tersebut. Tuh, jadi
saya sekali lagi tekankan bahwa SMK sekarang ini bukan lagi dianggap jurusan yang minor atau jurusan yang alternatif kedua, karena banyak produk-produk SMK, banyak anak-anak SMK yang justru unggul secara teknis. Yang ingin saya tanyakan lagi, kebanyakan ini kan anak-anak SMP ini kan berarti lulusan dari anak-anak SMP. Mereka itu masih bingung nih nanti arahnya ke depan mereka mau apa, mau jadi apa, seperti itu kan. Nah, ada anggapan bahwa kalau sudah masuk SMK mereka tidak bisa lagi pilih ke perguruan tinggi misalkan gitu, tidak bisa lagi pilih, tidak bisa terlalu banyak memilih gitu Pak, karena sudah masuk SMK sudah satu jurusan ini, seperti itu. Itu bagaimana Pak? Iya, beberapa lulusan dari SMK bisa juga melanjutkan ke perguruan tinggi. Memang secara akademisi beberapa kampus itu membatasi, tetapi banyak juga kampus yang membuka. Artinya satu rumpun tidak masalah, kecuali anak SMK multimedia itu mau masuk jurusan kedokteran itu sudah pasti tidak bisa. Anak SMK multimedia lulus mau masuk jurusan teknik sipil itu pasti tidak bisa. Ya. Karena memang secara dasar, secara basic dia tidak dapat untuk ke arah misalnya teknik sipil atau ke arah kedokteran. Tapi kalau komputer, desain DKV, sinematografi, ya ataupun yang lain itu masih bisa. Ya. Bahkan ada lulusan SMK kami yang masuk jurusan arsitektur, itu pun bisa. Seperti juga lulusan akuntansi. Lulusan akuntansi itu ya memang lulusan akuntansi mungkin pada dasarnya seperti SMA jurusan IPS ya. Cuman akuntansi lebih fokus gitu, lebih fokus pada pembelajaran akuntansinya. Mungkin kalau SMA IPS ada mata pelajaran geografi, sosiologi dan sebagainya. Kalau SMK akuntansi hanya belajar akuntansi. Bagi siswa yang memang berniat nanti melanjutkan ke perguruan tinggi akuntansi atau memang berniat punya cita-cita jadi akuntan atau bagian keuangan di perusahaan, jauh lebih prepare, jauh lebih bagus sebagai dasar ya. Ketika nanti masuk ke perguruan tinggi pun ya, siswa itu sangat mampu beradaptasi, dan sebagian atau 50% bahkan 60% pelajaran mata kuliah di perguruan tinggi itu sudah dipelajari di SMK. Tadi saya mendengar ada di SMK ini ada PKL atau magang ya Pak ya. Kalau magang itu siswa mencari tempat untuk magangnya itu sendiri atau ditempatkan langsung dari sekolah? Ya, di SMK ini ada program namanya PKL. PKL ini selama 3 bulan ya, 3 bulan. Yang biasanya dilakukan di bulan Mei, Juni, dan Juli. Mengenai perusahaannya itu bisa 2 opsi. Yang pertama bisa kami menempatkan siswa tersebut ke perusahaan relasi atau rekanan kami, rekanan SMK Lisa di Bangkara, karena ada sekitar 30-40 perusahaan yang bekerja sama aktif dengan SMK Lisa di Bangkara. Yang kedua, siswa itu bisa mencari sendiri. Tentunya kalau mencari sendiri itu harus melalui tahap survei dari sekolah. Jadi ketika siswa mengajukan ke sekolah, oh saya mau magang perusahaan yang dekat dengan rumah saya, lalu diajukan misalnya ke sekolah melalui wakil kepala sekolah bidang hubungan industri, lalu wakil kepala sekolah hubungan industri meninjau atau mensurvei perusahaan tersebut, berkomunikasi dengan pimpinan atau HRD atau bidang atau staf yang lain yang berhubungan dengan PKL. Ketika semua sudah sepakat, kita tuangkan dengan yang namanya MOU atau perjanjian kerjasama. Ketika itu memang layak atau cocok untuk dijadikan tempat PKL, maka siswa itu dapat PKL di tempat tersebut, di tempat yang tadi diajukan. Jadi bisa 2 opsi. Jadi tadi yang saya dengar SMK Lisa di Bangkara memiliki 30-40 perusahaan rekanan ya Pak ya. Apakah mereka juga 40 perusahaan itu siap menampung lulusan SMK Lisa atau bagaimana? Iya, beberapa perusahaan, banyak perusahaan seperti tadi 30-40 perusahaan itu memang sih tidak semua, tapi saya boleh katakan 80% bisa menampung lulusan SMK Lisa di Bangkara. Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, kalau fasilitasnya sendiri nih Pak di SMK Lisa di Bangkara itu ada apa aja? Iya, tentunya sekolah pada umumnya yaitu punya fasilitas yang sama, yaitu ada lapangan, ada kelas kita ber-AC dan ada aula ya. Tuh. Tapi ada fasilitas-fasilitas yang spesifik
untuk SMK, yaitu yang pertama lab komputer yang memadai. Artinya lab komputer itu tidak hanya sekedar komputer atau lab komputer biasa. Lab komputer itu sudah spesifikasinya sangat tinggi yang digunakan untuk pembelajaran multimedia ya, jadi bisa support multimedia. Yang kedua yaitu lab studio. Lab studio itu digunakan untuk praktek foto, praktek syuting ya, dan banyak kamera atau mungkin kamera DSLR atau video kamera yang bisa digunakan anak-anak untuk praktek pengambilan gambar. Sedangkan untuk jurusan akuntansi sekarang ini lebih berbasis pada komputer atau komputer akuntansi. Kebetulan di SMK Sandi Pamekaran ini ada 2 program komputer akuntansi yang diajarkan, yaitu Mayop yang seperti kita kenal di SMK adalah pelajaran wajib, ya Mayop. Yang kedua yaitu Accurate. Kenapa saya ambil Accurate? Karena Accurate ini banyak dipakai di dunia usaha industri, sehingga diharapkan kurikulum SMK Sandi Pamekaran ini bisa menyesuaikan kebutuhan dunia usaha, dunia industri. Yaitu kita sediakan laptop di kelas yang sebagai lab komputer ya, untuk siswa itu mengikuti mata pelajaran komputer akuntansi. Karena akuntansi sekarang seperti tadi saya katakan itu tidak manual ya. Komputer akuntansi sekarang itu lebih berbasis komputer. Semua perusahaan pasti menginput transaksi menggunakan komputer. Kalau boleh tahu apa saja nih Pak ekstrakurikulernya? Iya, ekstrakurikulernya ada beberapa macam. Yang pertama bidang bahasa, ada bidang bahasa. Yang pertama ada bahasa Inggris, yaitu debat bahasa Inggris. Yang kedua yaitu debat bahasa Indonesia. 2 debat itu perlu mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa 2 debat itu sering menjuarai baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi dan bahkan pernah sampai tingkat nasional. Berikutnya ada olahraga yaitu basket dan futsal. Berikutnya ada bidang kesenian, yaitu ada yang namanya tari daerah, ya, tari Avalokiteswara atau tari oriental bisa dikatakan. Terus ada band dan ada paduan suara. Dan berikutnya yang tidak kalah lagi yaitu melukis atau menggambar ya. Itu karena beberapa siswa itu yang jurusan multimedia ada hubungannya. Selain di bidang 3 bidang tersebut ya, bahasa, seni maupun olahraga, ada bidang-bidang yang khusus untuk jurusan ya, misalnya ada fotografi, ada desain grafis, ada desain web, dan ada juga untuk akuntansi accounting club ya. Nah, secara spesifik ekskul ini dimanfaatkan atau diperdayakan untuk ketika siswa ini akan mengikuti lomba. Jadi ketika ada undangan lomba dari luar, baik lomba kedinasan dari pemerintah yang punya jenjang kabupaten, provinsi, bahkan nasional, ataupun lomba-lomba yang diselenggarakan oleh instansi-instansi yang lain ya, seperti kampus ataupun asosiasi-asosiasi profesi. Nah, itu diharapkan dan kita sudah laksanakan juga untuk yang siswa ekskul ini untuk bisa mengikuti lomba-lomba tersebut. Saya tekankan kembali Bapak Ibu bahwa lulusan SMK tidak hanya mampu untuk bekerja, tetapi juga mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun berwirausaha. Maka dari itu SMK dapat dijadikan pilihan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya setelah SMP. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri sekarang duduk di bangku kelas 9 SMP, SMK di Sandi Pamekaran siap membimbing putra-putri Bapak Ibu untuk memiliki hard skill dan soft skill yang memadai di bidang multimedia atau akuntansi. Mari bergabung bersama SMK di Sandi Pamekaran. SMK bisa, SMK hebat. Sesuai slogan SMK, SMK bisa, SMK hebat. Maka dari itu, SMK dapat dijadikan pilihan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya setelah SMP. Masih penasaran dengan SMK Sandi Pamekaran? Silahkan segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu melalui link di bawah ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan.